Nah sekarang ini bisa dibilang ya, Jura sang penghancur lintasan waktu telah tiba. Tanpa teriakan, tanpa marah aja, dia bisa menjadi momok menakutkan untuk kisah Shinobi. Di hadapannya mungkin sosok yang berpeluang datang untuk ngebantu Boruto itu adalah Daimon. Ya, bocah ajaib yang selama ini tak tersentuh kan, berdiri dengan senyum tipis bisa aja datang untuk ngebantu Boruto sendiri karena seseorang telah memerintahkannya. Mungkin yang memerintahkan adalah si Kamaru tuh. Konon yang jauh tergempar itu peringatan Kashin Koji tentang Jura akhirnya terbukti. Sosok itu bukanlah ancaman semata, melainkan bencana yang bisa menyapu seluruh lini masa dunia Shinobi itu. Amado mungkin akan menyiapkan Kawaki untuk ngebantu Boruto dalam menghadapi Jura. Tapi bisa aja sosok lain, variabel lain yang datang ngebantu Boruto itu adalah Daimon sendiri nakama. Karena dia juga sudah banyak dikait-kaitkan pertempurannya dengan Jura kan. Apalagi kala itu beberapa chapter ke belakang, banyak yang juga mengharapkan nih para fans sendiri melihat bagaimana cara Daimon itu bertarung lebih lanjut lagi. Itulah yang bakal menarik di chapter-chapter mendatang Boruto 2 Blue Vortex-nya nakama. Pertempuran para dewa sendiri. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain BRT Hidayati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara Sunai Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris. Oke, kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Let's go, kita masuk pembahasannya. Nah sekarang nakama, bayangin aja sosok yang bisa menepis serangan apapun secepat kedipan mata, lalu temui lawan baru yang malah membuat monster itu tampak biasa aja. Jura ini datang di kisah 2 Blue Vortex dengan kekuatan luar biasa nih. Dan itu langsung bisa aja menjadi ancaman menarik untuk ke depan jalan ceritanya. Namun Daimon juga dikatakan sebagai tak tersentuh kan. Yang sebelumnya Daimon dikenal sebagai bocah ajaib, penolak serangan yang tak tersentuh pula, kebanggaan Eida dan mawak para shinobi kan. Nah itu kekuatan mengesankan. Sekedar gelar raja arena yang goyah tersebut nih, aura Jura memaksa semua orang bertanya ulang, siapa sebenarnya puncak rantai kekuatan dan paling tinggi antar villain sekarang ini di satu Blue Vortex ya. Peringatan soal Jura sudah lama didatangkan klon Jiraiya Kashin Koji, tapi kebanyakan fans menanggapnya setengah hati tuh. Karena kita tahu Koji itu menyebutkan Jura itu tak terkalahkan ya di setiap lini cabang singularitas tersebut. Pernyataan ini seakan-akan berlebihan. Namun bab terbaru itu membuktikan betapa ngerinya Jura itu ya ketika menghadapi Boruto. Ketika Jura menantang Himawari, ia bahkan belum mengeluarkan sepenuh tenaganya. Duel ini lebih mirip demonstrasi untuk menekankan selisih level yang diperlihatkan. Himawari memang baru kenalan dengan Kurama kan, jadi wajar duel terasa berat sebelah. Tapi ekspresi santai Jura tetap bikin kita tercengang kan. Ia menahan serangan tanpa berkeringat seolah-olah hanya mengecek apakah udara gurun cukup panas untuk mengeluarkan serangan Jubidama miliknya. Lonceng peringatan makin nyaring saat Boruto versi remaja sudah melampaui Jigen, mencoba mengkombinasikan Rasengan dengan katana Kusanagi tersebut. Namun semuanya mental di tangan Jura tuh. Boruto sempat menanam suatu tusukan di punggung raksasa kayu milik Jura tersebut, tapi tetap saja ya hasilnya juga kalah nih. Dia juga terlempar oleh serangan-serangan dari Jura. Yang bikin kita juga kaget lagi bahwa Jura itu mengendalikan jurus laser khasnya tersebut dalam berbagai ukuran bentuk dan bisa dari jarak jauh ya. Itu memang luar biasa sih. Ia menembakkan mini Bijudama atau bahkan Jubidama mungil yang menembus batu seperti mentega panas nih. Bahkan itu diameternya sekecil kelereng nih. Ya jika Boruto memiliki Rasengan ya dengan serangan seperti pistol peluru itu, Jura memilikinya pula. Itulah ada sedikit kesamaan antara dia dengan Boruto. Bayangkan jika bola itu menembus dada orang, bukan dinding nih, lubangnya tak akan menyisakan apa-apa kan selain kesakitan luar biasa. Boruto sendiri pernah mengalaminya. Nah di chapter kemarin dari segi fisik Jura terbukti monster ya. Boruto memakai kecepatan kilatan petir Hiraishin untuk menebas Zinju, tapi ketika pedang berputar menuju Jura, satu jari aja sudah cukup menghentikan ayunannya tuh. Itulah yang menarik dari sang villain tertinggi Ego Jubi.
Nah, kita ingat bagaimana Demon juga pernah bercanda memukul Code hingga wajahnya tenggelam ke pasir kan, menegaskan ia bukanlah sekedar cermin penolak serangan. Itulah kenapa banyak orang-orang yang selalu mengait-ngaitkan bahwa lawan terberat Jura pada nantinya selain Boruto adalah Daemon itu sendiri nakama. Ingat betul ya, Daemon memiliki refleks taijutsu yang luar biasa, sanggup memecah gravitasi sebelum sempat bernafas kedua kalinya lawan tersebut. Rahasia intinya adalah kemampuan refleksi itu bekerja lewat 3 mode: sentuhan diri, sentuhan orang lain, dan niat membunuh. Itulah yang memiliki kekuatan luar biasa dari Daemon. Jika ada yang menyentuhnya, serangan apapun mental. Jika ia yang memegang orang, timingnya meluas. Bahkan kalau musuh cuma berniat mengajarnya, niat itu bakalan balik menabrak rempuhnya sendiri nih. Nah lo bakalan susah kan jika bertemu lawan seperti itu. Akan tetapi ya nakama, Amado pernah menegaskan ada syarat khusus di balik refleksi itu tadi, celah tipis yang belum terungkapkan. Itachi pernah bilang kan, setiap jutsu pasti punya kelemahan. Daemon jelas tak terkecuali pula. Pertanyaan besarnya, bisakah kecepatan Jura menembus reaksi Daemon sebelum mekanisme refleksi itu aktif? Contohnya ya, ketika Kok menebas Daemon dengan cakar dimensi itu, bocah mungil itu mesti bergerak menghindar alih-alih memantul. Itu sekilas membuktikan refleksi tidak selalu berjalan otomatis. Kalau serangan datang secepat kilat hitungannya nanodetik ya, pemicu niat mungkin belum sempat terbaca, Daemon bisa kena tebal selain Shinobi biasa. Disitulah banyak dari para fans yakin Jura punya peluang emas menyentuh Daemon, sebuah event yang belum pernah terjadi di panel manapun dan pertarungan kapanpun. Tambah seram lagi kan, Jura dianggap prioritas terendah oleh dirinya sendiri. Ia tak punya dendam ke Daemon, fokus hanyalah Boruto, Himawari, dan juga Kawaki. Namun jika sesuatu datang kepada dirinya itu adalah Daemon, ya mau nggak mau dia harus melawannya, karena masih ada kemungkinan ya sosok yang akan datang ngebantu Boruto itu adalah plot twist tak terduga, dan itu adalah Daemon. Shikamaru mengutusnya untuk memberikan bala bantuan kan. Apalagi Eida sekarang itu sudah banyak bergerak dan diskusi dengan Kasun Koji. Hanya Daemon yang sepertinya masih berdiam diri di sana. Ya sudah sangat jelas ya, Daemon pasti akan bertarung ketika Mamushi datang karena dia mengincar Eida. Dan Daemon selalu mengatakan dia hanya ingin bertarung ketika melindungi kakaknya sendiri. Untuk Boruto ya itu masih 50-50 sebenarnya. Tapi itu menarik. Artinya ketika selama melawan Daemon, ia mungkin bertarung tanpa niat ngebunuh, sehingga trigger refleksi mode niat tak aktif. Itulah cara ketika Jura bisa menghadapi Daemon. Momen itu celah yang diprediksi Koji. Jura mengajar Daemon tanpa perlu menyimpan hasrat yang sangatlah penuh. Tapi jangan lupa keanehan lain, Daemon bisa merasakan rotasi planet hanya dari getaran jauh saat Code dan Boruto bentrok pula kan. Bagaimana bocah seusia ini tahu Uzueko memakai momentum bumi berputar tuh. Kemampuan ini jelas lebih dalam dari sekedar cermin cakra kan. Kayaknya Daemon tuh juga paham cara kerja Bitsudama loh. Inilah yang menarik nakama, mata Daemon punya pola iris yang aneh pula. Fandom curiga ada dojutsu tersembunyi lainnya, entah turunan Shibai, entah kreasi Amado yang meniru Sukuna Hikona milik Kawaki. Jika benar, daftar jurus Daemon belum terungkapkan setengahnya. Refleksi mungkin cuma sebagian sebelum hidangan utama kekuatan mata tersebut. Sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang mengait-ngaitkan tentang bulan sendiri. Daemon, Boruto, Eida juga masuk dalam kategori bulan, bahkan Kawaki. Yang membedakan adalah fenomena dan juga rotasi-rotasinya saja. Mungkin kekuatan mata Daemon juga bersumber pada bulan sama seperti Boruto kan. Bedanya milik Daemon mungkin separuh, tapi milik Boruto adalah bulan versi penuh. Itulah yang menjadi perbedaannya. Kita ingat bahwa Jura sendiri juga baru membuka tirai pertama. Ia dulunya hanyalah sosok yang sangatlah misterius, sosok yang berhubungan dengan Jubi ekor 10 kan. Nah, fakta Koji yang berkali-kali mohon Konoha membiarkan Jura masuk desa tanpa rusus menegaskan betapa tipisnya peluang menang. Bahkan 5 kaki tak berkuasa melawan Jura kan. Koji menyaksikan ribuan kemungkinan masa depan dan di semuanya Jura menghancurkan bumi. Statistik itu bikin Shikamaru mau tak mau menggigit jari itu dan juga sepakat dengan rencana Kasen Koji kan. Namun keterkejutan ini tetap saja masih bisa membuahkan variabel-variabel lain. Jika Jura kedatangan lawan terkuat itulah sesuatu yang akan menarik hidupnya itu akan menjadi sekelumit hipotesa ke depannya. Sebelum Daemon itu datang ya,
Lagi pula, Demon lebih lama menghiasi panel, berarti masih ada waktu bagi Ikimoto memamerkan kartunya pula. Penulis sering menunda pengungkapan final demi dramatisasi ya. Fans manga sudah kenyang contoh dari seri-seri seperti ini, seperti Gohan Beast sampai Gojo Domain Unlimited di Jujutsu Kaisen. Nah, di kisah Blue Vortex bisa aja kan duel antara Demon dan Jura berpotensi jadi panggung terbesar Boruto era baru, setara Naruto versus Pain di manga klasiknya dahulu. Ingat ya nakama, kita sudah melihat Jura itu bisa menahan pedang Kusanagi Sasuke yang dibawa Boruto dengan ujung jarinya, tapi belum ada lawan yang benar-benar menekannya sampai menunjukkan rasa sakit. Sebaliknya Demon belum pernah tampak gusar apalagi berdarah pula nih. Bahkan ketika aku teleport tepat di mukanya, bocah itu menanggapinya dengan senyuman pula nih. Kondisi seperti ini ya akan menarik jika terjadi di antara keduanya. Nah, bayangkan panel pertama duel Jura melesat menumbangkan dari kayu seukuran menara nih. Demon melompat menangkis satu cabang, namun ranting lainnya menghantam pundaknya dan sebelum refleksinya menyala itu, sentuhan pertama terjadi, plot Boruto langsung berguncang. Fandom Twitter terbakar oleh screenshot Demon berdarah kan. Mungkin di titik itu mata aneh Demon itu berkedip dan memunculkan garis-garis terang macam karmasil yang terbalik. Itu menuju kemampuan baru yang membelokkan hukum fisika dan juga regenerasi. Sementara laser Jura akhirnya keluar. Radiasi pekat membelah udara terus dan menukik ke arah horizon dengan kecepatan yang membuat Byakugan pun juga melambat. Boruto, Himawari, Kawakianya bisa menonton sambil menggenggam pasir tersebut, menyadari skala ancaman level dewa yang sedang bertarung itu benar-benar luar biasa. Pertarungan Jura dan Demon itu benar-benar dinantikan jika terjadi kan. Kita sendiri jujur sampai sekarang itu masih memihak bagaimana Jura itu akan mengalahkan Demon ya. Tetapi akan ada plot twist lanjutan untuk kekuatan dari Demon sendiri. Bisa jadi itu akan membuka bagaimana realitas itu akan berkaitan dengan kekuatan alam semesta loh. Karena kekuatan Aida sudah diperlihatkan omnipoten itu terjadi dan ini merupakan bagian dari Shinjutsu milik Shibai. Artinya jika Demon itu memang merupakan adik Aida, maka sangat jelas ya kemampuan dari Demon juga merupakan bagian dari Shinjutsu Shibai pula. Apapun hasilnya, duel ini bakal menentukan peta kekuatan generasi selanjutnya di era ini sih. Kita ingat bahwa Boruto yang sudah melampaui kekuatan dari para villain-villain lainnya itu masih membuat kekuatan yang luar biasa ketika berhadapan dengan Jura dan dia itu masih kalah pula. Itulah yang menariknya pada pertempuran mendatang itu di kisah Boruto Blue Vortex-nya. Nah, jika Boruto dan Demon itu bertarung bersama menghadapi Jura, nah itu yang menjadi pembedanya. Kita malah lebih yakin bahwa Jura bisa dikalahkan jika mereka berdua itu bersatu. Jika sampai sekarang itu Boruto belum ada yang menyelamatkan, ya jelas ya, mau tidak mau dia akan membangkitkan kekuatan yang akan mengubah realita pada semestinya. Kekuatan ini berhubungan pada Otsutsuki Momoshiki nakama. Dan apapun yang terjadi di kisah kedepannya bakal menarik untuk kita nantikan kelanjutannya kan. Karena itulah nakama, epilog ending itu bakal menarik jika seperti ini. Ketika pertempuran yang terjadi antara Jura untuk melawan Boruto dan sosok kedatangan orang yang luar biasa lain seperti Demon, pertarungan pasti akan menjadi lebih bergairah lagi. Di antara mereka itu siapa yang akan memberikan kekuatan yang lebih kuat lagi, itulah yang menarik ditunggu. Karena baik Jura dan juga Demon punya kekuatan yang sama-sama mengerikan, kekuatan yang bisa merefleksikan kemampuan-kemampuan luar biasa. Sementara Jura juga memiliki refleksi yang sangatlah tinggi loh. Pertarungan itu seperti rasanya akan berhubungan dengan Otsutsuki di masa lalu tersebut. Mungkinkah itu kekuatan dari Shibai? Karena di antara keduanya juga berkaitan dengan Otsutsuki. Itulah kenapa nakama dalam cerita Blue Vortex di chapter-chapter mendatang segalanya bisa aja terjadi kan. Pertarungan luar biasa yang akan mengubah era dalam kisah kedepannya nanti. Jadi kalau mau disimpulkan, pertarungan Demon versus Jura bukan sekedar adu kekuatan jika terjadi, melainkan tabrakan dua filosofi, determinasi takdir yang sudah ditulis Koji versus kehendak bebas paradok Demon yang tak terduga. Kekalahan atau kemenangan tak lagi relevan kan, karena yang penting adalah dampaknya terhadap dunia sendiri. Boruto dan juga teman-temannya kini tahu betul bahwa ancaman sesungguhnya ada di level kosmik, di mana shinobi biasa hanya bisa gigit jari tuh. Keduanya juga menjadi simbol evolusi cerita Boruto dari konflik ninja tradisional menuju pertarungan semi dewa yang mengacak hukum alam tuh. Jura dengan
Biju Dama Mini dan demo dengan refleksi anti logika adalah preview dari power scaling masa depannya, di mana protagonis harus berpikir di luar Rasengan atau bahkan Sharingan ya. Tapi justru disinilah peluang Boruto bersinar, menggabungkan strategi warisan Otsutsuki dalam dirinya, cakra yang berhubungan dengan Kaguya, dan juga informasi yang berkaitan dengan celah Momoshiki Otsutsuki. Inilah yang bakal menarik nakama, karena ya akhirnya duel itu mungkin meninggalkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya Demon dan Jura? Apakah mereka ala uji coba dari Shibai sendiri sebelum kembali muncul eksperimen Amado yang lepas kendali atau entitas yang lebih tua dari Kaguya? Satu hal yang pasti, Ikimoto menyiapkan twist besarnya seperti kata Koji yang kalian lihat baru lapisan pertamanya. Dunia ini akan segera mengenal teror yang sesungguhnya, dan Boruto dengan segala kejeniusan mungkin adalah kunci menghentikan malapetaka besar itu, atau itu bisa saja menjadi dicabut justru penyebab besarnya pula. Itulah yang harus kita nantikan pada cerita resmi Boruto The Blue Vortex ke depannya. Nah, kalian sendiri sepakat dengan bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto The Blue Vortex ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.